Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1160 berjudul Insiden Goto Valley. Dengan cover story seperti ini, Yamato mengunjungi kuil Oden dan juga melihat ibu kota bunga dari atas. Nah, chapter dimulai dengan catatan editor yang berkata, target dari permainan pemburuan manusia adalah... Lalu ya, kita melihat MC Tenryubito itu berkata, aku mempersembahkan kepada kalian klan Devi. Dan ya, kita bisa melihat di atas panggung itu ada 8 atau 9 orang klan Devi naik ke atas panggung. Dan tentu saja para Tenryubito yang menonton di sana menghujani klan Devi itu dengan berbagai senjata tajam dan juga batu, sembari ujaran kebencian keluar daripada mulut mereka itu. Klan kalian itu dibenci. Selama beberapa generasi tidak ada yang menyukai kalian. Kalian juga kaum Buccaneer kan? Musnahkan mereka. Terlalu berbahaya membiarkan mereka hidup. Tapi MC di sana bilang, tunggu. Tolong jangan lempari benda-benda ke mereka dulu. Namun para Tenryubito di sana tetap berkata, jika kita berhasil melenyapkan mereka hari ini, mari tandai hari ini sebagai hari perayaan. Dan kita bisa melihat ya, beberapa anggota klan Devi di atas panggung tersebut, dan salah satunya ada pria besar yang mengenakan topi jerami. Wop, apakah? Lalu di sana kita bisa melihat kalau anggota klan Devi sangat kesakitan ketika dihujani berbagai benda ke arah mereka. Bahkan kembali berkata di sana sang MC, jangan lempar pisau. Kalau mereka mati akan ada hukuman. Tapi ya, si brengsek Tenryubito itu berkata, musnahkan mereka. Kemudian kita melihat Saturn dan Garling di sana menyaksikan apa yang ada di atas panggung. Dan Saturn berkata kepada Garling, kerja yang sangat bagus menemukan mereka, Garling. Dan Garling meresponnya dengan sopan dan berkata kepada Saturn, aku hanya bisa menyebutnya sebagai takdir. Lalu ya, kita mendengar sang MC kembali berkata di sana, dan sekarang memperkenalkan para unggulan untuk pertandingan individu. Tapi di panel berikutnya, Shin pindah ke tempat ibunya Seng serta dragon yang ada di sana. Dan kita juga mendengar di mana ibu Seng dan Shenrok berkata di sana untuk terakhir kalinya kepada dragon, sudah terlambat untukku. Tapi aku ingin anak-anakku diasuh oleh seseorang yang berhati hangat. Jadi tolong jangan biarkan dia yang mendapatkan mereka. Dan di sana Dragon hanya bisa terdiam. Namun di halaman berikutnya kita mendengar kalau Dragon sebenarnya berkata, aku ingin menyelamatkan anak-anakmu meskipun aku tidak mengenal mereka. Kalau tidak, aku tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri. Dan kita bisa melihat ya, Dragon meninggalkan ibunya Seng dan Shenrok untuk menyelamatkan mereka itu. Sementara ibunya Shanks dan Shenrok itu tangannya sudah tergeletak di tanah tak berdaya. Lalu Shin kembali ke panggung Tenryubito. Di sana sang MC berkata kembali, ke-13 kelinci super langka yang tadi kuperkenalkan bernilai 10.000 poin. Sementara yang lainnya yang disebut sebagai kelinci langka totalnya 150. Perburuan akan dimulai dalam 1 jam. Sekarang para kelinci larilah. Dan ya, kita bisa melihat warga di sana semuanya histeris dan berkata, tidak mungkin, apakah aku benar-benar akan dibunuh sekarang? Tidak, jika kita bertahan selama 3 minggu, kita akan selamatkan. Kita tidak punya pilihan lain selain lari. Di mana tempat persembunyian yang bagus? Dan sang MC kemudian berkata, perburuan dimulai. Terlihat para Tenryubito di sana mulai berburu dengan hewan-hewan yang ia tunggangi, sambil pula berkata, ho, di mana mereka? Dan di satu panel kita melihat sebuah keluarga kecil bersembunyi di balik batu, dan bayi mereka mulai menangis keras membuat Tenryubito yang ada di dekatnya menyadari keberadaannya. Dan di sana si brengsek Tenryubito itu berkata, ketemu kalian kelinci, dan langsung menodongkan pistolnya tepat ke arah mereka.
mereka. Dan sang ibu dari bayi tersebut hanya bisa meminta tolong dan juga pengampunan atas anaknya itu. Tapi kemudian terdengar suara tembakan dan teriakan warga di sana. Bahkan di halaman berikutnya masih terdengar pula teriakan warga yang meminta tolong, jangan bunuh suamiku, jangan bunuh anakku. Tapi Tenryubito yang ada di sana, Tenryubito anjing yang ada di sana hanya tertawa di atas mayat-mayat yang mereka tembaki itu. Sementara itu, scene beralih ke Marijoa, di mana kita mendengar atau ada narator yang berkata, para naga langit yang tetap tinggal di Marijoa sedang menonton siaran langsung dari kejadian terjadi di God Valley, dan mereka berteriak-teriak histeris. Iya, ayo serang mereka. Keluarga Figerland sedang mendominasi. Keluarga Habeto dan keluarga Menmayer mulai tertinggal. Lalu kita bisa melihat ada kerumunan Tenryubito wanita yang sangat tergila-gila dengan Saint Garling. Dan juga kita bisa melihat dua Tenryubito lainnya yang mulai berbicara tentang Gunko. Kalau Gunko itu adalah pedang setia dewa milik kesatria dewa secara pribadi. Dan kemudiannya di halaman berikutnya kita kembali ke God Valley dan kita melihat Gunko di sana membantai-bantai dengan panahnya sembari ada kotak perkenalan darinya, yaitu Blade of God atau pedang setia dewa Kami no Sujin, keluarga Menmayer, Saint Gunko. Dan ada juga komentar di sana yang melihat keindahan dari aksi Gunko yang membunuh para warga sipil di sana. Sementara itu di panel berikutnya kita melihat Merin di sana yang menjaga Saki berkata, Saint Garling benar-benar beruntung punya wanita secantik dia sebagai istrimu. Namun Merin yang lainnya berkata, itu kan belum diputuskan kau tahu. Dan Saki hanya bisa terdiam di sana melihat semua situasi yang telah terjadi. Lalu ya di panel lainnya scene beralih ke Sommer yang sedang memburu seorang anak sipil. Anak itu berada di atas pohon dan Sommer menaruh duri-duri di bawahnya, lalu menendang pohon itu agar anak itu terjatuh dari sana. Dan Sommer juga berkata di sana, jadi kau memanjat ke tempat yang lebih tinggi ya? Aku sudah menyiapkan bantal duri untukmu, sekarang jatuhlah. Dan anak itu hanya bisa berkata, tolong hentikan. Lalu ya di halaman berikutnya kita bisa melihat di sana ketika anak itu jatuh dari pohon, ayah dari anak itu datang berlari dan berkata kepadanya, tolong hentikan itu anakku. Tenang nak, ayah akan menangkapmu. Tapi si Sommer dengan brengseknya masih melihat ke atas sementara duri-duri sudah memakan korban dengan bercakan darah yang muncrat di sana. Tapi di sini ya kita tidak diperlihatkan apakah sang ayah berhasil menyelamatkannya atau bagaimana. Namun seharusnya ini adalah hal yang terjadi sama seperti di Elbaf, karena di sini Sommer berkata, ini begitu menyentuh. Kemudian ya scene beralih ke Dragon yang melihat mayat-mayat warga sipil. Ia tampak sangat terkejut dan ngeri dengan apa yang ia lihat. Sampai di mana Dragon menutup mulutnya. Lalu Dragon juga berkata di sana dalam hatinya, kalau aku mencoba menyelamatkan seseorang dan menentang para naga langit, semua orang di pasukanku akan dibunuh. Kemudian scene pindah ke kapal pasukannya Dragon. Kita melihat pimpinan Merin di sana berkata, semua orang sudah terhitung kan? Tapi kemana sebenarnya Dragon pergi? Jangan bilang dia masuk ke pulau itu. Lalu scene dipotong ke adegan di mana Ivankov sedang berorasi kepada para budak bahwa mereka itu pasti tidak akan selamat. Dan di sana ternyata saat adegan itu terjadi, ada seorang Tenryubito brengsek yang telah melihat mereka dan berkata, mereka ada di sana. Keras Bakenir yang bernilai 10.000 poin. Sementara itu kita bisa melihat Dragon ada di balik batu mengawasi Tenryubito itu. Kemudian ya di halaman berikutnya ketika Ivankov berkata, ayo kabur dari sini. Dengan segala rencana mereka membuat Dragon berkata di sana, harapan masih ada. Tetapi si Tenryubito di sana mulai tertawa dan berkata pula, Miohohoho, saksikanlah dan rasakan kebanggaanku, senapan pembunuh 10-ku. Dan ya di sana si Tenryubito itu mulai membidik, tapi Dragon kemudiannya menembaknya dengan peluru penenang. Dan di sana ya Dragon berkata, oh sial, aku melakukannya secara spontan.
Uhuy. Lalu di tempat lainnya, para Tenryubitot banyak sekali dan terus-menerus membunuh warga sivil. Namun tiba-tiba terjadi ledakan besar di lautan, di mana itu membuat mereka para Tenryubitot bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan marinir berkata di sana, di bagian selatan pulau itu bajak laut Rocks. Tidak, bukan hanya mereka, bajak laut muncul dari sana. Dan ya, di halaman berikutnya kita bisa melihat Rocks Pirate ada di sana. Mereka bersiap dalam halaman ganda yang sangat epik. Dan di sana ya, Rocks berkata kepada mereka, baiklah anak-anak, Saki, harta karun, buah iblis, tidak ada gunanya kita saling membunuh di sini. Untuk sementara waktu, mari kita bekerja sama. Saat kita kembali nanti, kita akan membagi harta itu secara merata. Ada yang keberatan, anak-anak? Dan kita bisa melihat di sana semua membernya Rocks Pirate berkata, dimulai dari Barbel yang bilang, kita tidak mungkin membagi Saki. Lalu Shiki berkata pula, jelas saja dia akan jatuh cinta pada orang pertama kali menyelamatkannya. Namun Kyo juga berkata di sana, ya, dan aku tidak akan membiarkan siapapun melakukannya. Lalu John juga berkata, tidak, Saki akan jatuh cinta pada orang yang mendapatkan harta paling banyak. Sementara itu, Newgate berkata pula, terserah kalian mau lakukan apa, aku hanya peduli padanya sebagai teman. Ya, kalau dia jatuh cinta pada aku sih, aku nggak masalah sih. Tentu saja, Stussy berkata di sana, hah, apa yang kau katakan Newgate? Dan Gloriosa juga berkata di sana sambil berpikir, kalau aku menyelamatkan Saki, Roger pasti akan berutang budi padaku. Tapi kemudian kita bisa melihat Stussen berkata pula di sana, Ochoku atau Wangzi yang tetap tinggal telah melarang siapapun masuk ke barnya. Dan juga kemudiannya Lindin berkata, bodoh, bahkan jika langit dan bumi bertukar tempat sekalipun, Saki tidak akan pernah menoleh ke arah kalian. Sementara itu Kaido berkata kepada Lin, oi Lin, apakah kau benar-benar memberiku buah iblis? Kemudian ya di halaman berikutnya terjadi tembakan-tembakan kapal di sana antara Marine dan bajak laut itu. Dan di sana Rocks berkata, itu tak akan berpengaruh, ayo tabrak mereka. Dan ya kita bisa melihat kalau kapalnya Rocks Pirate ini benar-benar kuat. Bagaimanapun tembakan yang meluncur dan juga tabrakan ke kapal Marine tidak membuat kapal itu tergores ataupun gemetar. Dan Rocks berkata di sana, tidak ada gunanya Marine, dan ikuti aku, bajak laut Rocks. Dan benar, ini adalah kalimat yang pernah dikatakan Rocks saat itu di chapter 1096. Kemudian ya di halaman berikutnya Tenryubitot brengsek itu berlari kocar-kacir dan berkata, ini gawat, bajak laut telah datang. Apa yang kalian lakukan Marine? Kalau terjadi sesuatu pada kami akan menggantung kalian semua. Lalu Marine berkata di sana, laporan masuk, waspadai pantai barat, itu bajak laut Roger. Dan ya, selagi kekacauan itu terjadi, kita melihat Dragon di sana dengan kesempatannya mengambil si kembar Shanks dan Samrock, lalu berlari memeluknya dan pergi dari sana. Dan para Marine lainnya berkata, lindungi para Tenryubitot di tengah pulau, jangan biarkan mereka terluka. Apapun yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini akhir dunia? Pertama Rocks, sekarang Roger, bajak Roger telah mendarat. Wah. Kemudian ya di halaman berikutnya kita melihat Roger Pirate di sana, dan di sana Roger pula berkata, aku akan pergi menyelamatkan Saki karena kalian tidak ada peluang dengannya. Pergilah, ambil harta mereka. Namun di sana kita bisa melihat krunya Roger Pirate di sana menginjak-injak Roger sampai Roger seperti itu. Di mana krunya Roger berkata pula, ayo kita pergi dan ambil kembali Saki. Wow. Dan Roger hanya bisa berkata, maafkan aku, dengan wajah yang amburadulnya itu. Sementara itu Garling kecewa berat di mana Garling berkata di sini, sial, ini bukan waktunya main-main seperti ini. Dan kita bisa melihat para anggota Kesatria Dewa telah berkumpul di sini. Mereka tidak disebutkan namanya, tapi terlihat beberapa dari mereka memiliki desain yang unik. Knight of God.
Ya, kita bisa melihat di sana ada 7 setidaknya. Dan Garling berkata, suruh para Marine mundur dan lindungi para Tenryubitot. Kesatria Dewa, kita bergerak. Sementara itu di panel berikutnya para Marine berteriak, kru bajak laut datang dari segala arah. Balas tembakan dengan kapal perang. Jangan biarkan mereka mendarat. Kurasa semuanya sudah terlambat, Pak. Bajak laut terus berdatangan. Ya, ada satu yang sudah pesimis. Kemudian dalam hal itu, di halaman berikutnya kita melihat Rocks Pirate merujak membantai para Marine yang ada di sana. Dan terlihat Newgate, Shiki dan Kyo benar-benar memotong-motong para Marine yang ada di sana. Dan kemudian terdengar suara, oi oi, berhenti menebas prajurit kami seperti memotong sayuran. Dimana kita melihat Garp di sana kemudiannya melempar sebuah peluru atau teknik meteorofisnya ke rombongan bajak laut. Dan tentu saja itu membuat ledakan cukup besar dan juga membuat Roger maupun Rocks menyadari siapa yang datang itu. Kemudian di halaman terakhir chapter kali ini kita melihat Garp meluncur di sana dan disambut oleh para Marine yang sudah putus asa tadi itu, di mana Garp berkata di sana, aku sudah tiba. Dan ya, chapter berakhir dengan catatan editor yang berkata, legenda-legenda telah berkumpul.